Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan cuan. Ya. Bismillah, Bismillah, Bapak Ibu. Lagi lihat running trade, pergerakannya sangat cepat ini ya. Coba lihat IC teman-teman, IC Setelah lagi anjlok sekarang naik lagi IC nih. IC ya, lihat coba. Ini kita belajar bid over. Kalau IC bertahan di 130 dan 131 jebol, itu bisa naik lagi tuh teman-teman ya. Nah, langsung coba kalau di Coba. 2000 HK 1 IC HK 131. Saya masuk IC ICHK 131. 131 Bapak Ibu, ICHK 131. 131. Sebentar. Saya mau masuk juga ini. IC, aduh. IC, Coba ya. IC. Saya dapat 131. Sudah dapat? IC saya dapat 131 ya. Kalau terjelek nggak dapat, boleh 132. IC Bapak Ibu 131. Kalau punya stok lama nggak bisa kok ya. Ya, IC terjelek 132 ya. Saya dapat 131. Ya, cuan 2%. Kalau kepengen aman langsung sell ya. Cuan 2% kalau aman langsung sell ya. IC. Nanti tak jelasin kenapa kok saya langsung tiba-tiba masuk IC gitu ya. IC. Nah, sekarang 133 ya. Terjelek 132. Kalau mau masuk bisa itu masih. IC. Ya, terjelek 132. Teman saya masuk 131 ya, teman-teman ya. Kalau nggak dapat monggo 132. Ya, kalau yang dapat 131, kalau 2%-nya bisa di 134 kalau mau jual ya. Kita belajar cuma 2% ya. Tapi jangan antri dulu ya. Jangan antri dulu. Wah, 133 ditebelin lagi tuh. Waduh, coba lihat bidnya mulai dihancurkan ya teman-teman ya. Coba dipantau juga bidnya. Bidnya tadi tiba-tiba diambil lagi dikerek ya. Ya. Itu 133 kalau jebol lanjut naik, kalau nggak jebol itu turun itu teman-teman. Hati-hati nanti maksimal buang di 127 126. Ya. Itu 131 masuk di area buy lagi ya. Wah, 132 133 mulai ditebelin itu. SL berapa Pak Sur? 127 126. Itu yang menghambat 123 itu menghambat itu. Itu ya, itu 130. Nah, dapat ya kalau baru masuk. Saya 131 efeknya teman-teman ya. 35.000. Tadi sudah naik si 133. Dibeliin lagi. Canggih nih orang pinter otaknya. Kita lihat bid overnya teman-teman ya. Itu 132 133 Lagi. Tapi angsurannya sudah menyesuaikan dengan angsuran itu. Dimur dulu Bapak Ibu. Nah, sementara 35.000. Obat apa? Ada lagi ya?
Oh, nego man. Coba sambil lalu pantau teman-teman ya. Sambil lalu nunggu pergerakan, ayo kita belajar membaca bit over. Saya ulas sedikit tentang IC. IC ini open sama dengan low ya. Kalau tadi apa namanya saham apa tadi yang sudah dijual PPRI itu open sama dengan hack. Open sama dengan low, rumus pastinya itu pasti naik teman-teman ya. Pasti naik. Nanti kenaikannya bisa drastis bahkan arah bisa cuma 2-4% langsung turun. Nah, ini kalau kasusnya terjadi di IC itu open sama dengan low tadi sudah naik di 132. Cuman tiba-tiba ada bandar yang ganjel di 133. Nah, sekarang itu apa over ini teman, coba lihat bitnya. Nah, ini bisa dikatakan bit palsu ini ya. IC 128 sampai 125 itu kan sama ya. 127 125 kan 10.000 semua. Nah, ini ada dua hal yang harus kita pantengin. Ini bisa bit palsu, nanti bisa tiba-tiba longsor, bisa jadi ini ganjil sungguhan. Cuma kalau sama seperti ini itu rata-rata bit palsu teman-teman. Jadi nanti tergantung bandarnya mau dilanjutkan naik apa turun ya. Nah, kalau yang bit asli coba di bawahnya dilihat itu ada 124 sama 120 itu kan berbeda-beda. Ada yang 6.000, 9.000, 3.000, 5.000, 7.000 itu berbeda. Beda ketika coba lihat ya. 129 sampai 125 itu 10.000 semua. Cuma 128 yang 14.000 ya. Nah, coba dilihat ya, dilihat bareng-bareng. Kalau dia berhasil naik, berarti bandarnya luar biasa. Coba ya, nanti kita belajar kalau seumpamanya tiba-tiba dia itu diturunin atau dicabut. Ya, coba dilihat, dipantengin dengan seksama. Nah, ya, temboknya sama ya, 10.000, 12.000 itu bisa dikatakan sama. Nah, apakah kalau kuat tembus satu ya, coba kita lihat. Coba yang baru masuk di dulu ya. Ini seru ini. Ya, coba dilihat. Nah, 131 mulai habis. Nah, kalau diisi lagi ternyata. Ya, coba dipantengin lagi teman-teman. Lot 128 sampai 125 ya. Harga 128 sampai 125 itu sama. Nah, coba kalau kepingin kalian tahu, ini nanti bisa jadi itu dicabut ya. Kalau dicabut tiba-tiba longsor ini persiapan ya, persiapan. Tapi kalau bandarnya kepingin kuat biar naik itu enggak akan longsor. Nah, coba kita lihat dengan seksama ya. Ini sudah direkam nanti biar kalau lupa biar dilihat lagi. Nah, kita lihat over sekarang. Over teman-teman, over 131 sampai 133 itu tebel banget. Tadi tipis sekarang ditebelin. Nah, ini bisa jadi banyak yang jualan, bisa jadi bandarnya naruh di over agar ini tidak naik. Tapi kalau semuanya bisa dimakan atau jebol, jebol ada dua kemungkinan. Yang pertama itu dimakan retail, yang kedua dicabut oleh bandar. Nah, ya, coba kita lihat pantau bersama. Bitnya lagi-lagi 129 sampai 125 hampir bisa dikatakan sama, ya. Nah, gampang kok membaca bit over ini gampang. Jadi yang free minta tolong dilihat barangkali ya mudah-mudahan tidak diturunkan lah. Siapa tahu ini diturunkan nanti biasanya turunnya langsung dicabut dan turun drastis. Ya. Coba dilihat dengan seksama. Terus over. Saya jelaskan sedikit ya mumpung ada waktu dan pergerakannya agak slow. Kenapa kok tadi saya langsung bilang IC pantau. Satu di running trade banyak yang keluar. Berarti menandakan transaksi jual belinya itu besar. Yang kedua, kenapa kok saya langsung tiba-tiba HK 131? Karena tadi pergerakannya di 129, 130 itu luar biasa yang masuk yang HK. Nah, terus 131 tadi lotnya tebel puluhan ribu kalau nggak salah. Nah, itu habis detik itu juga. Itu menandakan saham itu akan dikerek naik. Cuma tadi kan bitnya tidak seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang kok tiba-tiba tebel seperti ini. Ya. Jadi coba dilihat, dipantau bersama. Lagi-lagi bitnya hampir rata, 10.000, 10.000. Nah, ya. Jadi kalau bit seperti ini bisa dikatakan itu bit palsu. Seperti itu ya. WH kalau nggak kuat 115 nanti kita buang ya. WH.
Keren. Kita pindahin kan dapat ini kan udah coba lihat ininya rekeningnya. Ini yang blokirnya kosong nggak? Kalau emang ya. Coba dipantau lagi ya teman-teman. Lagi-lagi overnya itu ditebelin di 130 sampai 133. Ini menandakan kalau kita berbicara bagaimana cara membaca bid offer, ini berat mau naik kalau tidak dimakan retail atau dicabut oleh bandarnya. Tapi kalau semuanya dicabut, nanti otomatis dia itu akan naik. Yang kedua, kita lihat bidnya. Bidnya hampir bisa dikatakan sama rata. Mulai dari harga 128 sampai 125 ya, rata. Ini bisa dikatakan bid palsu. Dua kemungkinan bid palsu. Kalau bandarnya kepingin nurunin itu langsung dicabut. Yang kedua, ini ganjel agar tidak turun ya. Coba nanti yang benar yang mana ini ya. Kita lihat bersama. Soalnya 130, 133 tebel banget itu. Nah, terus mumpung ini lagi live, kita lihat PPRI teman-teman ya. PPRI kenapa kok langsung saya tadi ambil keputusan 134 sell. Saya belinya tadi kemarin berapa lupa sampai ya. Nah, kita lihat PPRI open sama dengan hack, dia turun kan? Ya. PPRI open sama dengan dia sekarang lagi turun. Nah, jadi ilmu pasti di saham, rumus pasti kalau saham open sama dengan hack itu pasti turun. Tapi kalau jebol hacknya itu pasti naik bahkan drastis ya. Isi open sama itu bisa dipastikan naiknya bisa drastis, bisa cuma 2-4%. Nah, coba kita kembali ke IC, itu coba overnya ditebelin. Nah, mulai diturunkan ya, mulai diturunkan. Nah, coba ya, mulai diturunkan. Nah, apakah 126, 125 dicabut juga? Nah kan, ya, coba. Nah, mulai 126 dicabut lagi, apakah kuat apa tidak? Nah, 127 dimakan. Nah, 127 dimakan teman-teman ya. Dulu jangan panik ya. Ini masih kategori aman. Ini bandar sama retail lagi perang ini ya. Yang menang yang mana? Coba kita lihat bareng-bareng ya. Golf tidak ada pergerakan, WH masih aman. Ya. Nah, coba lot 127 itu kalau nggak dimakan kemungkinan akan diturunkan nih teman-teman ya. 127 coba lihat lotnya kan kuat apa tidak. Yuk 126 mulai diisi lagi. Kalau 126 kuat ini bagus. Nah, ditarik lagi teman-teman ya. Ini pertarungan antara bandar dan retail. Nah, tadi saya bilang, nah kalau seperti ini bidnya cenderung asli teman-teman ya. Bidnya coba dilihat 127 sampai ke bawah itu berbeda, tidak sama. Nah, berarti ini menandakan bahwasanya ini asli, tidak palsu. Kalau yang tadi kan sama teman-teman ya. Tadi berarti dicabut ya. IC yang baru ikut Zoom live, monggo kalau mau masuk bisa. Ya, mumpung harganya sekarang 128. Halo. Halo. Nah, sekarang mulai lagi ya. Bergerak lagi IC bagi yang baru pantau grup. Mohon maaf bagi yang baru masuk Zoom, coba IC mau masuk monggo kisaran di 127 128 ya.
Saya ngetik di grup sampai Israel lah. IC. Ya, IC, IC. Nah, bitnya mulai ditata kembali. Nah, kalau kayak gini teman-teman, itu cenderung aman ya. Bid offer seperti ini cenderung aman. Ini asli. Kalau turun berarti banyak yang jualan. Bukan dicabut sama bandar, tidak. Seperti itu. Terus kalau kita berbicara offer teman-teman, offer itu di 130 sampai 133 itu tebel banget. Ini menandakan bandar itu tidak mau naik saat ini. Ya, menandakan bandar tidak mau naik saat ini. Nah, tapi kalau dia jebol berarti ya kuat naik berarti teman-teman. Seperti itu. Kalau retail, kalau menurut saya tidak mungkin antrian hampir sama seperti itu, tidak mungkin. Ya, bisa iya, tapi kemungkinan besar itu tidak. Karena itu kan hampir sama kan, 14.000, 13.000, 16.000. Apalagi yang 133 tadi. Tadi sebenarnya sudah jebol di 133 kan, cuma langsung ditebelin itu offernya. Nah, terus kalau kita lihat offernya sekarang cenderung aman offernya teman-teman ya. Offernya cenderung aman. Mohon maaf, bidnya cenderung aman ya. Nah, Pak kita lihat dulu IC ya. Tadi 110. PH masih aman ya, asalkan 115. Nah, PPRI semakin turun ya, kalau nggak jual kembali ke harga buy tadi itu. Nah, kita lihat coba 126, 127. Ini pertaruhan ini. Apakah 127 kembali ke bid atau tidak ya? Kita lihat bersama ya. Nah, 126 mulai ditebelin otomatis 127 naik. Ya, otomatis. Nah, 127 mulai dimakan ya. Nah, 127 mulai habis. Nah, kan bener kan? Jadi cara membacanya seperti itu, teman-teman. Nah, tadi kenapa kok saya tiba-tiba HK? Pergerakan 129, 130 itu bagus tadi. Pergerakannya juga masif. HK-HG-nya itu tidak langsung. Jadi itu menandakan retail yang masuk. Beda kalau bandar. Kalau bandar narik, ya itu langsung biasanya 128 langsung ke 130 itu bisa. Itu menandakan kalau cepat itu bandar. Nah, kalau pergerakan seperti ini, itu kemungkinan besar itu retail ya. Menurut saya cenderung aman daripada bandar yang masuk. Kecuali kalau kita ambil momentum, ketika bandar masuk cepat kita juga gerak, naiknya belum signifikan. Jadi kita lah bisa ambil cuan 2-4% itu bisa. Nah, 127 mulai habis lagi ya. Ini diisi apa enggak ini ya? Coba kita lihat. Nah, 127 naik lagi. 127 naik lagi ya. Kita fokus ke isi dulu karena pergerakannya oke nih, teman-teman. Tadi saya mau antri di 133 nggak kemakan tadi. Saya dapat di 131. Nah, coba dipantau lagi. Nah, harga 129 sampai 134 itu hampir sama dan tebel banget. Ini yang membuat susah untuk naik, teman-teman. Makanya saran saya kepada teman-teman kalau seumpamanya nanti mau jualan itu jangan antri sell, tapi haki saja ya, haki saja tidak apa-apa. Kecuali pergerakannya cepat itu tidak apa-apa antri. Saya jarang banget antri ya. Mesti saya langsung haki biar tidak mengganggu kenaikannya. Nah, kita kembali lagi ke PPRI, tiba-tiba saya pantau ini 131 kembali ke 134. Nah, PPRI ya, ilmu pasti di trading saham, rumus pasti, open sama dengan hack itu pasti turun, tapi kalau jebol hacknya itu pasti naik bahkan drastis. Ya, dipantau teman-teman. Golf kita pantau masih cenderung stagnan. PNLF, Pak. Apa? PNLF kayaknya menarik. Bentar, tak lihat ya, PNLF.
PNLF. PNLF ini secara teknikal dia habis uptrend tapi menuju downtrend. Nah, secara teknikal kalau dia kuat di 320 itu naik, Mas, ya. PNLF saya lihat teknikal ya, saya belum lihat pergerakan bid overnya. Kalau secara teknikal dia habis naik uptrend, high-nya di 410 tapi dia turun saat ini di 334. Nah, secara teknikal kalau dia bertahan di 320 naik. Kalau enggak, dia pasti turun. Saya pastikan turun. Itu secara teknikal membacanya ya. Karena dia jebol support terdekat. Apalagi kalau sampai jebol 290, koreksinya semakin dalam. Seperti itu, PNF ya. Terus tadi ada yang tanya HATM. Coba HATM sekarang posisinya lagi open sama dengan hack. Jadi tidak aman ya. Open sama dengan hack dan posisinya merah. Seperti itu. Bapak tolong. Nah, IC kembali ke IC. IC saat ini 127 ke over ya. Nah, ini pergerakannya mulai slow tapi masih relatif aman. Oh iya, belum tak bunyikan teman-teman. Mohon maaf. Bentar. Sudah ya, sudah terdengar ya. Sambil lalu nunggu IC berangkat ya. Tak kasih menu tambahan ya. Ini saya coba screening ya. Coba semuanya jadi bentar ya. Sebelumnya tak lihat IC dulu. Nah, IC ini cenderung aman ya. Dia dari tadi bergerak di 126, 128 ya. Mudah-mudahan bisa jebol 129. Nah, 127 dianu lagi, dibuang lagi, yuk kembali lagi. Nah, ya IC cenderung aman. Nah, coba lihat pergerakannya oke kan? Nah, bid over 127. Nah, mulai tebel aman berarti. Oke, sambil lalu nunggu naiknya. Aduh, kopi saya lupa teman-teman. Sebentar. Bentar. Iklan. Kopi saya tumpah barusan. Bentar lanjut ya. Nah, coba IC. IC 127 mulai tebel ya. Kalau 128 dimakan apalagi sampai 130 gas ini. Oke, sambil lalu nunggu IC tak kasih tak kasih menu tambahan lagi saking serius IC. Iya, soalnya berdebar-debar kemarin-kemarin kan IC isunya kan jelek kan. Jadi ini kok tiba-tiba naik drastis itu kan. Saya sudah tidak mantau itu soalnya ya. Cuma lihat di running trade bagus. Oke, teman-teman, coba kita lihat running trade lagi. Ini ada 44 orang ya. Lihat running trade lagi teman-teman. Saya lihat running trade lagi. Coba lihat saham SMDM. Kurang menarik karena volumenya kecil ya. Kurang menarik volumenya karena kecil. Coba kita pantau lagi. Jadi saya kasih gambaran ya. Ini teman-teman punya saya ya. Ya. Nah, saya cuma lihat seperti ini teman-teman. Kalau di laptop saya malah kurang bisa. Dalam artian belum pengalaman lah. Soalnya jarang banget ya. Coba kita lihat, ini semuanya yang ada di running trade, semua saham merah maupun hijau. Coba kita lihat MKAP, MKAP. MKAP, kita lihat pergerakannya.
kalau kita lihat bid offer, MCAP ini bagus teman-teman. Ya. Nah, saham yang seperti ini itu cenderung aman ya. Cenderung aman kalau naik dia biasanya slow tapi pasti. Ya, slow tapi pasti. Kayak pas IC baru buka itu. Nah, kurang ya, kurang menarik karena tidak langsung naik. Kalau bisa kita dapat saham yang langsung naik gitu kan. Kita kembali ke JTPE. 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 Bentar. JTPE. JTPE kurang menarik ya pergerakannya. Coba lihat PTPP teman-teman. PTPP. Wih, ngeri nih. Nah, kalau menemukan saham seperti ini, itu bidnya itu lumayan bagus ya. Dan ini asli. Kalau seperti ini asli. Terus offernya bagus. Kenapa kok saya ngomong bagus? Ya kalau naik cepat ini PTPP ini ya. Terus volume transaksi hari ini banyak yang beli daripada yang jual. Coba kita lihat ya, kita pantau PTPP. Bentar. PTPP. PTPP 374. Saya lihat teknikalnya ya. Jadi gini teman-teman, saya screening, kalau nggak langsung naik, itu saya sempatkan lihat teknikal. Kayak tadi IC kan langsung kan, geraknya cepat, jadi saya nggak lihat teknikal. Nah, coba kita belajar teknikal. PTPP secara teknikal, dia habis uptrend. Ya, setelah naik ke 575, dia langsung turun drastis hingga ke membentuk support di 272. Nah, terus saat ini harganya di 374. Kalau saya membaca secara teknikal, kalau dia bisa bertahan di 358, posisinya aman ya. PTPP kalau bertahan di atas 358 itu kemungkinan besar naik ada. Ya. Cuma kalau mau cari cuan saat ini susah karena tidak ada pergerakan kecuali dibantu bandar yang masuk. Ya. Monggo kalau barangkali menjadi catatan PTPP secara teknikal itu lagi downtrend. Nah, tapi kalau dia posisinya wow, ngeri 374 tiba-tiba di HK ini member BCB apa orang lain ini ya. Kalau saya nggak masuk ya teman-teman ya. Kalau saya tidak ada arahan masuk, jangan masuk. Kalau memang masuk, monggo itu menjadi keputusan pribadi dan tanggung jawab pribadi. Kayak kemarin saya analisa Soci ya, tiba-tiba ada yang masuk 175, keesokan harinya cuan 4% kalau nggak salah. Ya. Jadi kalau saya nggak masuk ini karena kurang menarik untuk hari ini. Tapi yang jelas saham PTPP asalkan di atas 358 itu menarik dan secara teknikal dipastikan naik. Kalau jebol 358 lanjut koreksi. Oke ya, kita cari yang lain. Sola ini saya kemarin melihat teman-teman. Dia itu naik sebentar terus ke 50 lagi. Sekarang naik di 33 Sola. Tapi bahayalah, saya mesti menghindari saham yang di bawah 55. Ya. Kita lihat lagi. Sejenak saya lihat IC masih stagnan ya, 127 128. Saya lihat lagi. Saya di grup ini jarang ngasih saham yang di atas harga 1.000 karena banyak yang ngeluh dan banyak yang tidak beli. Makanya kan rata-rata saya ngerekom yang di bawah 1.000 ya. MRAT. MRAT teman-teman, kita lihat MRAT. MRAT itu open sama dengan low bagus. Cuma pergerakannya belum signifikan ini MRAT. Volume yang beli juga sedikit, nggak menarik. Kita lihat saham Hexa. 6.700 harganya. Sudah pasti nggak beli kalian kan? Saya juga nggak beli. Nah, Suri.
Suri open sama dengan low. Nah, volume yang masuk lumayan ini ya. Coba pantau Suri ya, pantau Suri, pantau Suri. Suri tadi sudah naik ke 127, saat ini 124. Nah, ya, over 124. Coba saya lihat secara teknikal Suri. Suri, Suri. Suri secara teknikal downtrend banget ini, sangat downtrend. Tapi kalau dia bisa bertahan di 117 bagus teman-teman Suri. Mbak 124 nggak kemakan ini ya Suri. Suri. Ya cari lain ya. Gini teman-teman, saya kenapa kok sering cari seperti ini? Karena kan kepinginnya kita kan bagaimana beli langsung cuan gitu kan. Nah kalau kepingin santai sih ada, memang mau direkom. Cuma kan kalau zoom gini kalau bisa langsung naik kan enak. Ya, bentar. Boleh tanya PPRI, Pak? PPRI tadi sudah saya bahas, saya ulangi lagi ya. PPRI itu rekom kemarin sore open sama dengan hack. Open sama dengan hack itu kalau dia nggak jebol hacknya 136 itu pasti turun. Nah, kalau dia turun tapi naik lagi terus bisa jebol 136 itu berarti dia posisinya akan naik lagi. Nah, sekarang 135. Pantau ya, coba ya. Jadi ilmu pasti open sama dengan hack itu pasti turun. Cuma manfaatkan mantulannya ketika turun, apalagi kalau bisa jebol hacknya di 136 itu pasti naik. Pasti ya. Ini karena ilmu pasti. Bukan saya yang ngarang, tapi ilmu pasti di bursa atau rumus open sama dengan hack itu pasti turun kalau mantul naik. Nah, terus open sama dengan low itu pasti naik ya. Naiknya bisa tinggi, arah bahkan cuma 2-4% terus turun. Ya, nanti PPRI silakan lihat sendiri ya. Sekarang 135. Kalau jebol 136 jos itu, Pak. Saya tadi sudah jual 134. Makasih, Lagi-lagi Pak. ya. Oke, siap. Saya lagi screening. Nah, coba tapi ini volumenya kecil. MBTO ini bagus, teman-teman. Saya barusan sebelum ada yang tanya PPRI itu lihat MBTO. MBTO itu kalau saya lihat hampir sama dengan kemarin kita share apa ya? PPRI, hampir sama dengan PPRI ya. Naiknya di 131, sekarang turun sampai di 93, low-nya 90. Cuma kalau seperti ini teman-teman itu kadang takut mau beli. Ngeri katanya lotnya. Coba kita lihat lagi. Nah, saya lagi lihat ya. LPKR kurang menarik. Nanti kalau terputus Bapak Ibu masuk lagi ya. Helm Oke, saya siapa Isam? tiba-tiba tidak pro ini, padahal baru beli 1 minggu yang lalu, Pak Sur. Kemarin sampai Anu, berapa menit itu? gangguan berarti. Bentar. Ini UNTD United sepeda ini kurang bagus ya. Puri. Bentar teman-teman saya nggak langsung bilang satu-satu ya, soalnya takut bingung kalian. Saya lihat sendiri aja dulu. Nanti kalau sekiranya bagus saya informasikan di sini. Tapi kalau mau lihat, mau ngikutin monggo. Saya sekarang lagi pantau BBYB. BBYB cuma belum ada pergerakan signifikan. Tris juga kurang bagus. PNLF.
Heli ini keluar lagi di running trade dan rame sekarang naik 12%. Sebenarnya Heli ini bagus teman-teman. Di atas banyak gap yang harus ketutup. Heli. Cuma bidnya ngeri di bawah 320. Rata semua cuma ratusan tidak sampai ribuan. Tadi sudah naik ke 338. Saya nyari lagi ya. 326. Bapak Ibu kalau mau ini ya, mau tanya boleh di kolom komentar dulu. Iya, nanti sambil lalu sharing nanti dibantu Pak Hisam ya. Pak Hisam ini ahli analisa ini. Dukunnya kurang ini Pak Sur. Tim kita Iya kayaknya. bagian perdukunan nggak ada ini. Biasanya Pak Ilham ini. Iya, kita ada ustadznya biasanya. Ada yang mendoakan. Sabar ya teman-teman ya. Jangan keluar dulu sebelum nanti ada saham yang kita cuan di mana di Zoom. Tadi ada yang tanya ini Pak Sur ini swing. Arto itu tadi kan saya sudah bahas ya. Arto itu cocok sebenarnya untuk swing Bapak Ibu. Kalau mau ini ya santai-santai.